Hai teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam kebajikan. Baik, puji syukur kita hadirat Allah SWT. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, kemudian semoga kita semua tergolong orang-orang yang beradab dan dijauhkan dari orang-orang yang biadab. Amin ya rabbal alamin. Baik, serta tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, sang pejuang kita yang telah menjadikan zaman ini, yaitu dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan video kali ini bahwasannya daripada untuk memenuhi tugas yang kedua dari dosen saya atau dosen pengajar saya yang dengan hormat saya sebut nama beliau, Bapak Roni Lukum SPD MSc. Baik, untuk tema tugas yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu geopolitik dan wawasan Nusantara. Baik, sebelum lanjut lagi dan lagi, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama. Baik, menurut William Shakespeare apalah arti dari sebuah nama, namun menurut Najrul Ilham, nama adalah sebuah cerita. Maka izinkanlah saya memperkenalkan nama saya Eras Haruna. Saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo dan jurusan saya yaitu Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan. Kemudian program studi saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, beranjak ke tujuan saya pada hari ini, saya akan memaparkan kajian tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu saya membahas tentang geopolitik. Geopolitik merupakan cara pandang bangsa Indonesia itu tentang diri daripada lingkungannya terhadap atau yang mana mewujudkan negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, apa itu wawasan Nusantara? Yaitu seperti yang kita ketahui pada wawasan Nusantara itu sendiri merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia dan juga wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana meliputi udara, darat, dan laut sebagai Kesatuan Republik atau ekonomi dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Sehingganya dari penjelasan tersebut, pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik ialah cara pandang bangsa Indonesia mengenai sebuah bentuk geografi yang berdasarkan negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam tersebut adalah sebagai secara umum pertahanan itu sendiri, bahwasannya yang mana secara implisit yang dimana menjelaskan atau telah menyebutkan bahwa dalam sebuah proses menuju pembangunan bangsa Indonesia, bahwa melihat letak geografis atau melihat letak kewilayahan yang ada di Indonesia yang mana mewujudkan daripada negara kepulauan, sehingga setiap langkah, setiap visi dan mencapai tujuan nasional yang mana selalu melihat latar belakang letak kewilayahan negara kita ini. Untuk lebih daripada memperjelas lagi, saya akan menjelaskan definisi secara umum tentang geopolitik. Jadi saya akan lebih tekankan kepada teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian bahwa apa yang sebelumnya saya sudah sampaikan, agar jangan sampai teman-teman dan saudara-saudara sekalian tidak hanya bergantung pada teori-teori, akan tetapi dalam definisi-definisi tersebut kita benar-benar paham sehingganya mudah untuk dicerna dengan dalam untuk pembangunan negara kita, kira-kira seperti itu.
Baik, jadi definisinya adalah di mana dengan kemudian saya akan menjelaskan pengertian geopolitik secara umum, yang artinya kita harus pahami sebagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mewujudkan negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa menurut Peter Huygens, pengertian geopolitik ialah cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai aspek keuangan pemerintah mencakup daripada hubungan regional atau hubungan internasional yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, fungsi daripada geopolitik adalah sebagai konsep ketahanan nasional dalam pertahanan dan keamanan dan pembangunan, serta untuk mengatur pembatasan negara guna menghindari terjadinya sengketa dengan negara tetangga seperti India atau Malaysia. Itu salah satunya. Kemudian saya jelaskan daripada penjelasan umum tentang geopolitik secara umum. Tentunya kita pahami bersama bahwasanya di dalam kehidupan berbangsa negara kita bangsa Indonesia ini, di bangsa Indonesia ini tidak lepas yang namanya interaksi dan interrelasi dengan baik lingkungan regional maupun internasional. Baik seperti yang saya jelaskan itu, apa yang saya jelaskan yang mana secara konkret bahwa dalam kehidupan ini yang mana kita tidak bebas dari pengaruh pergaulan atau tidak bebas dari pengaruh lingkungan kita, baik itu lingkungan domestik, baik itu lingkungan regional maupun internasional. Nah, maka dengan demikian bahwa hadirnya geopolitik itu sendiri, baik Indonesia itu yang mana sangat penting. Pertanyaannya adalah di mana posisi pentingnya geopolitik? Posisi pentingnya geopolitik diantaranya adalah yang pertama, untuk mempertahankan negara. Dalam artian itu sendiri, daripada salah satunya jadi yaitu mempertahankan salah satu fungsi daripada pentingnya geopolitik di negara ini, salah satunya negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu untuk melakukan pembinaan dan kerjasama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yakni untuk menyelesaikan konflik antara negara jika dimungkinkan terjadi di mana di saat proses daripada pencapaian atau tujuan negara. Baik, kesimpulan dari saya yaitu tentang tujuan daripada apa yang kita ketahui tentang geopolitik dan wawasan budaya, atau yang dimaksud wawasan Nusantara, adalah pencapaian suatu bangsa. Dalam hadirnya geopolitik ini terdapat pada ketiga poin tadi, bahwasanya sangat perlu kita kawal sebagaimana bangsa Indonesia, yang dimana supaya visi dan misi bangsa kita ini memiliki cita-cita agar dapat terwujud. Baik, demikianlah pemaparan saya tentang kajian materi tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Perlunya dan harapan saya semoga apa yang saya paparkan bisa kita pahami bersama dan bermanfaat, kemudian dapat kita implementasikan melalui kehidupan yang berdaulat dan makmur untuk daripada memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Dan jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya Eras Haruna mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.